Halo sahabat Unrika, jumpa lagi di podcast Unrika TV. Masih dengan host kece Unrika TV, saya Rafika Permata. Nah, pada podcast episode hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu Faculty Goes to Public. Nah, jadi kita mengundang semua dekan yang ada di fakultas yang ada di Universitas Riau Kepulauan itu untuk mengenal sosok beliau. Mungkin sahabat-sahabat Unrika yang sudah kuliah di Unrika nih mungkin tahu beliau tapi nggak kenal gitu ya. Nah, jadi ini momennya kita mengenal beliau lebih dekat dan mengenal fakultas itu sendiri. Nah, kebetulan alhamdulillah beliau sudah hadir nih di sini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Ini setelah pandemi kita jarang ngobrol ya Pak? Oh, jarang sekali Bu. Karena kebanyakan dosen juga banyak WFH semuanya. WFH, jadi ya. Mungkin komunikasinya atau silaturahmisnya jadi agak terkendala di situ. Jadi paling ketemu di jalan, Say hello say saja. hello. Dan kuliah pun kita masih online ya Pak? Masih full online semuanya. Nah, mungkin nih sahabat Unrika yang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, beliau adalah Dekan FKIP Unrika. Nah, mungkin pada kenal siapa beliau? Ya, nama beliau adalah Yudi Hanggara SPD MPD. Nah, beliau adalah dosen tetap program studi matematika. Betul ya Pak? Betul sekali. Saya dapat contekan nih Pak sedikit. Nah, beliau menyelesaikan S1 di IKIP PGRI Semarang. PGRI Semarang ya. Tapi saya nggak tahu tahun lulusnya nih Pak. Tahun lulus 2010. 2010. Iya. Prodinya pendidikan Prodi matematika. Pendidikan Matematika. Kemudian S2 beliau itu di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Ini Unsemar apa UNS? UNS. Kalau Unsemar itu? Unsmar kelihatannya nggak ada dah. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, yang adanya cuma UNS. Saya pikir yang 11 Maret ini singkatannya Unsemar. Oh, bukan ya? Bukan. Itu singkatan saya aja. Beliau juga di S2 prodinya pendidikan matematika. Berarti juga. sudah menjiwai banget ya, Pak? Ya, memang dari passionnya memang sebagai pendidik di situ. Ya oke. Nah, mungkin kita belum tahu nih beliau tuh sebenarnya asli mana. Mungkin kalau kelahirannya di mana ya Pak? Ya. Nah, boleh Pak ceritakan dulu nih Pak Yudi tuh asli mana sih gitu? Kok bisa mendarat di Batam? Wah, boleh Pak ceritain Pak. Kalau mendarat di Batam itu mungkin sudah takdir gitu ya Pak ya. Sudah takdir. Mungkin cerita sedikit saja gitu. Saya asli kelahiran dari Blora, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi di Blora di situ itu sebenarnya di Blora itu adalah perbatasan antara Jawa Tengah sama Jawa Timur, kabupaten paling ujung timur dari provinsi Jawa Tengah. Saya belum pernah. Belum pernah, makanya sekali-sekali nanti kalau misalkan mau ke Jawa mampirlah ke Blora di situ. Di situ di Blora itu istilahnya khasnya di situ adalah hutan. Oh, hutan. Iya, karena di sana adalah hutan produksi. Saya pikir flora dan fauna Pak. Oh, bukan ya? Itu flora dan fauna. Ya, kelahiran di Blora bulan Juni 1988. Nah, beliau itu kan dekan termuda nih di Unrika. Boleh dicek deh. Dari penampakan pun muda, kelihatan single tapi sudah punya keluarga ya Pak. Tapi biasanya kalau misalkan kita jalan-jalan ke sekolah, ke kampus itu masih dianggap sebagai mahasiswa gitu. Oh iya betul Pak. Iya. Mas gitu ya, bukan. Panggilannya Mas bukan Pak gitu. Alhamdulillah Pak, masih dianggap Mas. Jangan sampai diambil jadi menantu aja Pak. Aduh. Mohon maaf karena sudah punya istri. Oh, sudah punya. Baik, Bapak berarti aslinya Jawa. Asli Jawa Tengah. Oh, berarti kuliah di Semarang. S1-nya di Semarang, S2-nya di Surakarta. 11 Maret. Oh, berarti dari lahir sampai SMA itu di Blora, kemudian S1 merantau ke Semarang. Masih deket ya, Pak? Ya, kira-kira jauh juga. 3 jam lah dari rumah. Karena rumah saya kan di kampung di situ. Iya Pak, sama sih di kampung juga sih Pak. Ya, terus S2 tahun berapa Pak S2-nya Pak? S2 tahun 2011, masuk di bulan Februari, lulus di Desember 2012. Oh, berarti dari S1 Bapak langsung lanjut S2? Enggak, S1 kan saya lulusnya di Oktober 2010. Jadi dari ya kira-kira break itu adalah 4 bulan lah, sekitar di situ. Jadi, tapi sempat menjadi guru?
Oh enggak. Oh enggak. Jadi memang rencana memang langsung lanjut. Jadi dosen. Bukan ke dosen, sebenarnya memang lanjut S2. Nah, nanti untuk takdirnya yang menentukan di Betul, situ. betul, betul. Entah itu menjadi guru ya Menjadi Pak. guru ataupun menjadi Tapi sama ya dosen. Pak, guru dosen ya. Nah, sama-sama pendidik Ya. ya, betul-betul. Karena di bahasanya pun sertifikat pendidik ya, bukan sertifikat dosen kan ternyata. Sertifikat pendidik. Sertifikat Iya. pendidik, betul. Nah, sudah berkeluarga ya tadi ya Pak? Sudah berkeluarga, punya anak berapa Pak? Wah, anak saya sudah 3. Oh 3 ya? Walaupun termuda, anaknya sudah 3. Wah, Masya Allah, kalah saya Pak. 3-tiganya jagoan ya Pak? 3-tiganya 2 jagoan, Oh, 1 2 jagoan. permaisuri. Oh, permaisuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang Mantap. terakhir cewek di situ. Istri dengar-dengar kerja di Unrika juga ya Pak? Oh iya. Oh iya. Karena di Unrika itu selain sebagai tempat untuk mencari nafkah, juga tempat Mencari menemukan jodoh di situ. Betul. Ini ya Pak, produk lokal ya. Cintailah produk Cintailah lokal. produk-produk Oh iya lokal. betul. Jadi ketemunya di Di Unrika, berjodoh di Unrika. di dan prodi matematika juga beliau ya Pak? Alhamdulillah iya. Oh, berarti sejalan pergi kerja bareng Pergi kerja gitu. bareng, pulang bareng. Jadi Wis, mantap. berdua terus menerus. Biar dijagain ya Pak? Iya. Iya betul. Pertanyaan saya sih Pak, kenapa sih Bapak pilih matematika gitu? Ya, saya kurang tahu juga ya kenapa saya memilih matematika. Kalau menurut saya sih matematika itu asik-asik saja gitu. Karena makanya nggak kenal itu makanya nggak sayang biasanya gitu kan. Kalau di matematika itu pria-pria tuh jarang ya Pak? Kalau di Langka nggak sih, matematika ya nggak terlalu jarang juga sih Bu di situ. Kayak di akuntansi tuh paling satu kelas tuh 2 kelas, orang ya 2 Pak. cowok, Pokoknya, gitu. Di matematika gitu juga nggak Pak? Kalau di matematika, kalau di Unrika ya, kalau di Unrika sih sama. Apalagi ada beberapa satu angkatan itu di matematika satu kelas tuh cowoknya cuma 1. Oh iya. Iya. Kenapa Bapak mencintai matematika apa ya udahlah gitu? Ya karena matematika itu sebenarnya simpel di situ. Simple Pak. Simpel. Di situ kita dilatih untuk berpikir kritis, berpikir logis, semuanya di situ hal yang pasti ada di matematika gitu. Jadi Betul. kadang kan kalau kita saya sendiri ya, kalau misalkan saya itu untuk menghafal itu agak kurang di situ. Oh, Artinya iya, saya betul. lebih suka untuk berhitung, memahami, menalar dan sebagainya sehingga ke konsepnya gitu. Jadi bukan ke hafalannya saja di situ. Jadi kalau 1 ditambah 1 ya 2 gitu Iya, ya. nggak mungkin berubah di situ. Oh iya. Tapi kalau untuk mendapatkan 9 itu bisa berbagai cara. Oh. 10 dikurangi 1 9, 6 ditambah 3 9, Iya, 7 tambah 2 9, 27 dibagi 3 juga 9. 9. Jadi untuk mendapatkan satu hasil itu di matematika banyak caranya gitu. Oh, Tapi iya. hasil itu adalah hasil yang pasti gitu. Iya. Iya, seperti Iya, itu. tidak ya, Pak. Iya. Heeh. Jadi enaknya di situ matematika, kalau benar ya benar, kalau salah ya Salah. gitu. Iya. Sebelum menjadi dosen nih, Pak. Berarti udah memang mencintai matematika ya? Ya, dari Nggak pengen sejak pindah ke lain hati. saya cinta matematika itu mungkin dari SMP dulu. Karena kan sebenarnya matematika itu pengembangannya banyak ya, Pak. Banyak. Maksudnya bisa masuk ke teknik pun bisa, fisika pun bisa kan? Bisa, karena kalau misalkan dari matematika itu kan adalah bapaknya dari ilmu Iya, pengetahuan di situ. Jadi semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini sumbernya dari matematika gitu. Bener, di sosial pun kita Sosial pun dapat pakai matematika iya, juga. laku keras dosen matematika Laku ya. keras. Apalagi di sini kalau misalkan yang ngambil jurusan matematika itu kerjanya itu luas pasarnya itu. Oh. Di perbankan ada, kemudian di BPS juga bisa, jadi guru bisa, ngasih les juga banyak peminatnya juga. Pasti kalau anak-anak les itu les matematika ya pertama ya. Pertama pasti les matematika, yang kedua bahasa Inggris. Iya benar. Jadi selain bahasa Inggris, matematika. Iya. Mungkin itu yang belum disadari bahwa matematika itu penting gitu kan. Iya. Mungkin maksudnya profesi ya Pak, Profesinya ya. Tapi kalau misalkan matematika itu kadang orang berpikirnya itu sepertinya ada doktrin dari diri sendiri gitu yang menganggap bahwasanya matematika itu sulit gitu. Iya. Padahal dia belum mengenal matematika itu seperti apa. Tapi kalau sudah mengenal pasti nggak ada yang namanya itu kata tadi, sulit tadi. tidak kenal maka tak sayang ya. Iya, tak kenal maka tak sayang. Tuh biar kenal masuk matematika ya Pak. Oh, masuk matematika. Kalau misalkan mungkin tergantung dari persepsi sebenarnya. Kalau misalkan mengatakan sesuatu hal itu sulit, maka
segampang apapun jadi hal itu jadi sulit gitu. Betul. Kalau persepsi kita mengatakan oh itu mudah, gampang, bisa diselesaikan, pasti gampang juga dan bisa diselesaikan. Mantap. Juga gitu. Saya kemarin di teknik jadi pengennya pindah ke matematika, kemarin pas di teknik pengen pindah ke teknik. Nah, ini matematika saya jadi pindah matematika. Pindah matematika. Karena di akuntansi pun sebenarnya di di pokoknya setiap fakultas kayak pasti ada matematika dasar ya. Pasti. Karena pasti di situ ada kan, matematika. Apalagi kalau misalkan keterapan matematikanya untuk analisis data dan sebagainya, semua program studi pasti kalau menyusun skripsi pasti berhubungan dengan angka dan data. Iya, pakai aplikasi statistik, aplikasi SPSS juga ada dan sebagainya, macam-macam di situ. Makanya peluangnya itu besar ya sebenarnya di di profesi. Secara profesi sih kalau misalkan mengambil di matematika ataupun di pendidikan matematika sangat terbuka luas di situ. Jadi untuk kerja di pasar kerja di situ banyak yang bisa kita pilih gitu. Iya. Jadi selain jadi dosen mungkin karir Bapak? Selain jadi dosen saat ini mungkin saya bekerja juga di lembaga pengkajian pangan dan obat. Nah itu tadi ya profesinya luas ya. Iya, jadi di LP POM MUI di Provinsi Kepri itu sebagai auditor juga sebagai trainer untuk pelatihan di situ. Luar biasa Pak Yudi ini. Selain itu juga ada lagi ya Pak, yang dulu-dulu banyak ya sebagai konsultan. Kalau yang dulu-dulu sebenarnya bukan konsultan, itu masih ke bidang keilmuan. Sebenarnya kan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru di tingkat sekolah, bagaimana melakukan penelitian, bagaimana melakukan publikasi dan sebagainya. Yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Nah kita langsung ke fakultas, mungkin karena waktu ya Pak, nggak terlalu dalam kenal Pak Yudi. Jadi kalau mau kenal Pak Yudi boleh datang ke FKIP ya Pak? Boleh datang ke FKIP, sangat terbuka lebar. Iya, perlu lapor Ibu nggak ya? Enggak ya. Kan ada profesional juga ya, profesional ya. Iya. Nah lanjut ya Pak, kalau boleh tahu berapa prodi yang ada di FKIP? Kalau untuk prodi di FKIP di sini ada 5 program studi di situ. Dari ke-5 program studi semuanya itu, yang pertama ada tentunya prodi saya sendiri, prodi pendidikan matematika, kemudian prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, prodi pendidikan sejarah, dan terakhir yang paling baru karena baru dibuka tahun 2014 adalah prodi bimbingan dan konseling. Dan itu sudah terakreditasi ya Pak? Semua prodi di FKIP alhamdulillah sudah terakreditasi B dari Ban PT semuanya. Luar biasa. Berarti udah baik sekali ya kalau misalkan dikonversi untuk akreditasi sekarang sudah baik sekali. Baik sekali ya, betul. Terus dosen kira-kira di FKIP Pak yang sudah doktor S3 itu ada berapa? Kalau untuk di FKIP sendiri di sini untuk doktor saat ini ada 3 orang dosen. Jadi di pendidikan matematika ada 1 orang, kemudian di sejarah ada 1 orang, kemudian di bimbingan dan konseling juga ada 1 orang. Yang sedang studi juga lumayan. Kalau misalkan untuk yang saat ini sedang tugas belajar itu kira-kira ada 10 orang dan proyeksinya dalam tahun ini 2021 dan 2022 akan kembali. Karena sudah menempuh S3-nya itu dari tahun 2016 dan 2017. Luar biasa banyak ya Pak. Luar biasa. Calon doktornya. Bapak kapan menyusul? Ya kalau misalkan saya sih rencananya tahun ini baru mau masuk S3. Masa kalah sama yang lainnya kan gitu. Betul. Mantap. Tapi ya namanya kan proses pendidikan kan kita juga namanya kan ada daftar tunggu dan daftar antrian gitu. Iya. Sebenarnya pengen cepat-cepat tapi karena yang lainnya belum kembali kan belum dapat izin juga dari pimpinan seperti jadi, itu. Jadi sip-sipan ya. Iya bergantian. Nanti kalau misalkan semua dosennya S3 nanti siapa yang ngajar siapa? Berarti untuk untuk FKIP pun sudah dosen pun sudah minimal S2 ya Pak. Kemudian ya, semuanya sudah kebanyakan S2. Juga sedang kuliah studi S3. Iya. Terus untuk ini Pak, apa sih keberhasilan alumni itu di FKIP? Kira-kira? Kalau keberhasilan alumni itu saat ini kalau misalkan Ibu berkunjung ke sekolah-sekolah di situ, artinya kan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, pasti di situ ada salah satu alumni dari FKIP Unrika. Oh iya benar-benar. Ada yang sudah menjadi guru PNS-nya, ada yang menjadi kepala sekolahnya, ada yang menjadi wakakurikulumnya juga. Banyak. Jadi kalau misalkan kita datang ke sekolah yang ada di Batam di sini, Unrika sudah memasok guru sebanyak itu ke sekolah-sekolah yang ada di Kepri khususnya. Tidak terlepas dari itu juga banyak juga alumni kita yang bekerja di luar daerah, artinya mendapat pekerjaan sebagai PNS ataupun yang lainnya. Ada juga yang
sudah menjadi dosen juga dari alumni FKIP Unrika. Ada juga yang mendapatkan beasiswa sampai ke luar negeri. Oh, yang dari bahasa Inggris ya? Dari bahasa Inggris ada, dari matematika ada 2 orang yang ke Taiwan di situ. Untuk prodi-prodi yang lain juga tidak kalah hebatnya juga alumni-alumninya gitu. Jadi di FKIP Unrika itu juga untuk alumni itu selain profil utamanya memang sebagai pendidik atau sebagai guru, kita juga bekali dengan ilmu-ilmu yang lain seperti entrepreneur. Sehingga artinya kalau misalkan mereka passionnya, oh jadi guru kok kurang menantang dan sebagainya, ya mereka bisa berwirausaha seperti itu. Berarti ada yang berwirausaha juga. Banyak juga yang berwirausaha di situ. Kayak misal biologi ya, biologi juga banyak terobosan juga ya Pak. Iya. Apalagi kayak kita di wilayah kepulauan banyak yang perlu diteliti gitu ya. Ya, banyak pengembangan ilmu ya Pak. Kalau yang untuk di biologi justru malah kita punya namanya desa binaan atau kampung binaan, yaitu di sekitaran Pulau Abang di situ. Jadi pemanfaatan untuk biota lautnya, terus ekosistem lautnya, kemudian terumbu karang dan ikan-ikan yang ada di situ. Kita memberikan wawasan kepada penduduk desa itu bagaimana memanfaatkan itu supaya bisa berkelanjutan, tidak asal sekali pakai atau habis nanti anak cucu kita nggak tahu lagi yang namanya gonggong itu seperti apa, ikan itu seperti apa dan sebagainya. Dan ada produk-produk yang bernilai jual ya Pak? Ya, dari situ kan kita memberikan pelatihan dan penyuluhan juga supaya masyarakat yang di daerah desa binaan itu mampu berkembang secara ekonominya gitu. Artinya seperti misalkan Anda memanfaatkan misalkan pengolahan ikan supaya ikan itu awet tahan lama dari segi kemasannya kemudian sebagainya. Tentunya secara alami, secara menggunakan mikrobial dan sebagainya. Gitu. Kayak jus buah itu yang biologi ada juga deh. Ada kemarin itu ada salah satu dosen yang memang mendapatkan hibah dari pengabdian masyarakat, yaitu Pak Ramses yang saat ini sudah melanjutkan S3 juga di Universitas Negeri Riau gitu kan. Itu membuat suatu produk dan situ adalah sirup dari buah bidara. Mungkin kan agak belum familiar buah bidara itu yang seperti apa. Nah itu buah bidara itu yang banyak itu tumbuh-tumbuh di pesisir-pesisir pantai dan kebanyakan tuh masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal sebenarnya itu punya nilai jual ya. Apalagi kalau misalnya kalau sekarang kan produk lokal itu sedang dikembangkan oleh pemerintah kan. Iya, apalagi jargonnya Bapak Presiden kita kan, cintailah produk dalam negeri atau cintailah produk lokal. Iya betul. Wah, jadi memang mungkin sahabat Unrika pada mungkin berpikir wah FKIP mah ujung-ujungnya jadi guru gitu. Padahal sebenarnya enggak, banyak profesi yang bisa digeluti ya. Apalagi balik lagi ya ke visinya Unrika itu unggul kreatif mandiri. Jadi pasti setiap fakultas mengusung itu ya Pak. Visi yang sama. Betul. Nah terus berarti apa kira-kira yang bikin sahabat Unrika di sini makin tertarik nih Pak sama FKIP? Ya mungkin bagi sahabat-sahabat Unrika seperti di awal tadi kan, karena tak kenal maka tak sayang, makanya datanglah ke FKIP, kita berbincang-bincang, kita ngobrol santai untuk lebih mengenal FKIP. Karena di FKIP itu kita apalagi saat ini sedang melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebijakan dari kementerian juga, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya itu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan pilihan sesuai passionnya gitu. Sehingga kita dari fakultas ataupun dari prodi-prodi itu akan membuka atau mengembangkan yang Merdeka Belajar tadi. Jadi mahasiswa boleh mengambil mata kuliah ataupun program-program yang memang sudah ada dari kementerian ataupun yang lainnya untuk bisa meningkatkan potensinya di situ. Sehingga nanti begitu lulus dia tidak hanya sebagai seorang pendidik, sebagai profil utamanya memang di FKIP itu kan sebagai seorang guru atau pendidik. Tapi selain untuk jadi guru dan pendidik bisa ke hal-hal yang lain sebagai peneliti, kemudian sebagai pengembang media pembelajaran, kemudian juga bisa berwirausaha sesuai dengan passionnya, mau di bidang lingkungan kah atau di bidang pendidikan atau yang lainnya seperti itu. Betul. Kalau di Kepri sendiri Pak, yang punya fakultas keguruan itu kira-kira? Kalau di Kepri itu cuma ada 2 universitas. Yang pertama itu yang Unrika tentunya. Unrika ini adalah satu-satunya atau yang lengkap FKIP-nya. Lumayan banyak prodinya ya. Banyak prodinya dan yang paling tua di situ, yang paling awal untuk mendirikan yang namanya Fakultas Keguruan. Fakultas Keguruan. Yang kedua adalah
Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji yang di yang Tanjung di Tanjung Pinang. Pinang. Iya. Nah itu sahabat Unrika mungkin pada nggak tahu FKIP jadi guru, enggak lah mungkin karena itu kali ya Pak. Iya. Mungkin dulu kalau ditanya tuh anak SMA, kayak saya dulu sekelas itu ada yang mau jadi guru nggak di sini, pasti tuh pada takut gitu mau jadi guru. Padahal sebenarnya karena belum nyoba ya. Iya. Padahal kalau misalkan untuk guru-guru saat ini kan dari tingkat income-nya, apalagi terlebih dengan adanya sertifikasi pendidikan kesejahteraan tadi, ya sekarang sudah diperhatikan. Sudah sangat diperhatikan. Jadi jangan salah paham bahwasanya guru itu gajinya sedikit gitu. Padahal kalau misalkan kita aktif saja di situ, kemudian mendapatkan sertifikasi, tentunya sudah cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu yang paling besar itu ini ya Pak, pahala ya. Ya makanya kalau misalkan untuk menjadi guru itu sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat intinya itu keuntungannya itu tidak hanya dirasakan di dunia saja, tetapi sampai ke akhirat gitu. Ya, amin. Seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi kita bahwasanya ada satu amalan yang tidak akan terputus walaupun orangnya sudah meninggal, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, tentunya untuk ilmu yang bermanfaat kan sebagai pendidik, apakah sebagai guru atau sebagai dosen. Asal kita masih bisa men-sharing ya, men-sharing. Kan kalau pendidik itu sekarang lebih banyak sharing, berbagi ilmu karena kebetulan kita tahu dulu nih ilmunya gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan kesannya itu kayak misalkan bedanya antara kalau dosen dengan mahasiswa itu bedanya cuma 1 hari atau 2 hari gitu. Artinya dosennya sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya sebelum disampaikan kepada mahasiswa. Begitupun juga guru dengan siswa. Karena pengalaman yang disampaikan cuma itu terus dan sebagainya, sehingga akhirnya ilmu itu semakin berkembang dalam dirinya gitu. Betul. Kita kan ingin guru nanti di anak-anak kita kan yang berkualitas kan. Jadi makanya kalau misalnya nggak ada yang mau jadi guru, terus siapa dong yang mendidik anak-anak nanti gitu kan? Ya apalagi di era digitalisasi seperti ini. Sekarang kan kalau misalkan di dunia perusahaan dan sebagainya kan sudah ada yang namanya otomasi gitu. Artinya tenaga kerja manusia sudah mau digantikan dengan tenaga kerja mesin ataupun robot di situ. Tetapi kalau misalkan untuk menjadi seorang pendidik atau guru itu kan tak tergantikan. Jadi untuk kedepannya itu profesi yang mungkin guru diganti robot ya Pak. Iya, untuk kedepannya untuk profesi itu yang nggak bisa tergantikan oleh mesin apapun itu adalah guru dan dokter. Waduh, saya jadi mau daftar juga nih Pak. Iya. Terlebih lagi kan benefitnya tidak hanya di dunia saja sampai ke akhirat juga. Betul sekali. Luar biasa Pak. Nah, menurut Bapak nih kan, jadi dekan sudah berapa lama Pak? Saya jadi dekan itu dari 2020, mungkin baru 1 tahun. Tapi sebelumnya sudah menjabat wakil dekan ya Pak? Nah, kalau sebelumnya mungkin kalau misalkan udah banyak ya runtutannya. Dari runtutannya itu saya mulai dari di struktural yang ada di Unrika, mulai dari sekretaris prodi. Di prodi matematika. Prodi matematika itu sejak tahun 2014. Kemudian dari 2014 sampai 2021 ini ya alhamdulillah di situ diberi amanah itu kan. Betul. Jadi dari sekretaris prodi, jadi kaprodi 2 periode kan, 2015-2017, kemudian 2017-2018. Karena pas 2018 kebetulan dapat amanah juga menjadi wakil dekan dari 2018 sampai 2020. Dan 2020 ini ya diberikan amanah untuk lebih tinggi lagi menjadi dekan. Jadi semua jabatan mungkin sudah ya dari yang lingkupnya di fakultas, sekretaris prodi, kaprodi, wakil dekan. Naik lagi Pak? Oh jangan ya. Oh itu tunggu dulu. Nanti pasti ada waktu. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Nah itu udah panjang kan. Pasti itu apa sih kepemimpinan menurut Bapak? Kalau misalkan kepemimpinan menurut saya adalah bagaimana cara mempengaruhi seseorang. Jadi bagaimana mempengaruhi seseorang, memotivasi seseorang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara bersama-sama. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa mempengaruhi, nggak bisa memotivasi, karena namanya suatu organisasi yang sukses itu bukan pemimpinnya, tapi sukses itu adalah secara keseluruhan bersama-sama kerja tim. Kalau misalkan namanya kerja tim di situ kan semua lini harus bekerja bersama-sama gitu. Nggak bisa hanya satu orang sendiri yang bekerja seperti itu. Luar biasa. Dekan termuda kita nih. Tapi pengalaman beliau sudah sangat banyak ya, baik itu dari
pendidikan atau di organisasi luar ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi muda belum tentu tidak berpengalaman ya Pak. Iya. Padahal ada jargonnya sekarang yang muda yang berprestasi. Iya betul, yang muda yang berprestasi. Ayo nih yang muda-muda. Nggak ada salahnya kita punya guru muda ya. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya punya guru muda. Karena takutnya kalau terlalu senior nanti keburu killer ya. Sekarang tuh guru-guru muda diminati karena yang mengerti gitu. Siswa, apalagi sekarang menghadapi anak-anak milenial. Nah, apa nih closing statement Bapak menghadapi pesan Bapak untuk sahabat-sahabat Unrika, apalagi generasi milenial? Nah, untuk sahabat-sahabat Unrika di sini, untuk generasi milenial, tentunya yang pertama pesannya adalah pendidikan itu adalah yang sangat penting. Karena dengan pendidikan itu adalah investasi untuk masa depan kita. Ya, maka bagi adik-adik nanti yang belum kuliah ataupun yang sudah kuliah, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang Anda miliki dengan untuk menempuh pendidikan sebaik mungkin. Karena dengan pendidikan itu masa depan Anda akan terbuka dengan lebar di situ. Mantap. Dengan tetap menjaga attitude ya Pak. Ya. Tentunya karena di dalam pendidikan kan juga diajarkan bagaimana karakternya di situ. Karakter menjadi guru apalagi menjadi guru contoh. Untuk sebagai pendidik kan kita tidak hanya sebagai hard skill saja, tapi soft skill juga diajarkan juga gitu. Wah, jadi statementnya jangan lupa bergabung. Nah, untuk sahabat Unrika ya jangan lupa bergabung bersama kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini ada 5 program studi dan semuanya sudah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi jangan ragu-ragu, jangan berpikiran bahwa saya masuk ke Unrika terkhususnya di FKIP hanya sebagai seorang guru saja. Karena banyak kok alumni-alumni kita yang sudah sukses di berbagai macam bidang, baik di perbankan, baik di bidang-bidang wirausaha dan yang lainnya. Artinya sangat terbuka lebar, jadi tidak hanya sebatas sebagai seorang guru. Betul. Wah, ini karena waktu nih Pak, padahal banyak yang perlu kita bahas ya, banyak mau diobrolkan lagi. Mungkin nanti kita bisa bikin janji baru ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan. Semoga Pak Dekan dan keluarga sehat selalu. Amin. Baik, sekian podcast Unrika TV, sahabat Unrika. Jangan lupa ya untuk komen, like, dan subscribe. Iya, tetap eksis dan jaga kesehatan. Salam Unrika, unggul, kreatif, mandiri. Sampai jumpa di podcast Unrika TV berikutnya. Dadah.